Selamat pagi. Selamat pagi tentunya saya ucapkan ke seluruh rekan-rekan enterpriser yang ada di seluruh Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Rolinda, Eksekutif Crown Indonesia. Pada pagi hari ini kita berkumpul lagi bersama-sama. Kosongkan gelas Anda karena kita akan sama-sama belajar lagi. Karena saya yakin semua kita di sini termasuk saya sendiri sering sekali mendapati pertanyaan-pertanyaan baik dari prospek, atau mungkin customer, atau mungkin rekan kerja Anda sendiri, pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik atau bahkan di luar dugaan Anda. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas terkait handling objection, di mana kami sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan beserta jawabannya. Jadi saya himbau sekali lagi Anda untuk mempersiapkan catatan Anda karena ini akan menjadi salah satu kunci kesuksesan Anda dalam memperluas jaringan. Dan pada siang hari ini saya sudah kehadiran dua orang narasumber yang luar biasa yang nantinya akan membahas lebih lanjut terkait handling objection. Narasumber saya pertama adalah Ci Sofia Utami Dewi, seorang Star Crown Indonesia, royalty winner, stakeholder of HDI, public speaker dan motivator, dan juga founder Ikan Segar Company. Halo Ci Sofi, apa kabarnya di Bandung? Halo Karolin, baik, luar biasa. Terima kasih, senang sekali bisa ketemu dengan Karolin lagi nih. Ya, Alhamdulillah ya Ci. Pada pagi hari ini nanti kita akan kupas tuntas ya Ci tentang handling objection tentunya ya. Siap. Ya, terima kasih. Stay di sana dulu Ci, saya himbau untuk narasumber saya yang kedua yang tak kalah cantik, mirip penyanyi Raisa ini ya. Narasumber saya yang kedua adalah Kak Viani Urjal, seorang eksekutif Crown Indonesia, mompreneur dan juga motivator, Smart Skin Advisor Advance dan juga championship winner. Halo Kak Viani, apa kabarnya? Halo Kak Rolin, baik, sehat. Apa kabarnya juga Kak Rolin? Alhamdulillah luar biasa, Kak. Nah, itu narasumber saya yang luar biasa. Sesuai janji saya di depan tadi, pada pagi hari ini kita akan membahas kupas tuntas terkait handling objection. Jadi bagi Anda yang mungkin sering sekali menerima pertanyaan A, B, C, D, E. Nah, saya bingung nih cara jawabnya seperti apa. Nah, sebenarnya ada cara dan tips trik yang akan nanti di-share oleh Kak Viani dan juga Ci Sofia terkait handling objection, rekan-rekan. Tapi sebelum kita masuk lebih lanjut, mungkin saya akan bertanya kepada Ci Sofia, mungkin apa ada tips and trick dulu terkait handling objection ini, apa ada caranya atau etikanya, bagaimana caranya kita menjawab dengan benar? Nah, kalau dari saya ada 3 cara nih yang bisa kita lakukan pada saat kita menjawab pertanyaan supaya prospek Anda atau rekan kerja Anda ini menjadi semangat atau menjadi suka dengan jawaban Anda ya. Pertama adalah setujui. Jangan mengkritik dan berikan pujian. Nah, cara mengingatnya mudah sih. Perlakukan orang lain seperti Anda ingin diperlakukan dan jangan memperlakukan orang lain seperti Anda tidak ingin diperlakukan yang sama. Contoh, kecenderungan orang adalah ingin untuk disetujui. Benar ya? Pada saat kita menyetujui orang, maka orang tersebut tidak membangun tembok pertahanan. Maka akan lebih mudah bagi kita untuk menjelaskan lebih lanjut. Karena tidak ada temboknya itu tadi. Misalnya, jika orang bilang produknya mahal, kita jangan bilang tidak mahal, maka orang tersebut merasa kita itu pribadi yang tidak menyenangkan. Sedangkan kita tahu ya bahwa kalau orang punya relasi yang baik, maka prospek Anda akan mudah percaya. Dan kalau misalnya Anda tidak punya relasi yang baik, maka orang tersebut tidak akan melakukan transaksi dengan kita. Sebaiknya kita bilang gini, setuju Pak atau Bu, pada awalnya saya juga seperti Ibu bilang produk ini tuh mahal. Sampai saya menemukan bahwa kandungan vitamin yang ada misalnya di Polenergy itu ternyata lengkap dan saya juga bandingkan dengan vitamin dengan kandungan yang sama yang ada di toko ternyata jauh lebih murah yang ada di HDI ini. Jadi jangan sampai kita itu mengkritik prospek misalnya. Oh, Ibu atau Bapak belum pernah cek harga vitamin yang ada di toko ya? Nah, maka orang tersebut merasa disudutkan. Jadi jangan memancing perdebatan. Justru kita memberikan pujian. Kita bilang, salut banget ya sama Bapak atau Ibu. Ibu ini pasti sangat detail ya dalam dan pandai mengatur keuangan rumah tangga Ibu. Tentu saja kita perlu untuk memilih vitamin yang pastinya berkualitas dan harga yang masuk akal. Begitu kira-kira, Kak Rolin. Baik, jadi ini udah ada 3 cara menjawab yang benar ya rekan-rekan, di highlight
Jadi harus setujui, jangan mengkritik dan berikan pujian. Jadi golden rules-nya kita harus menjadi pribadi yang menyenangkan ya, Ci Safi ya. Betul, betul. Iya, ini adalah Jika 3 Anda kunci ingin utama. mengambil madu, jangan tendang sarangnya. Itu ada juga di bukunya Dale Carnegie ya. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain itu tadi, Caroline. Iya, terima kasih, Ci. Jadi ini tolong dicatat, teman-teman. Jadi ternyata untuk menjawab aja tuh ada caranya. Nggak bisa kita selalu ngomong tanpa mendengarkan, malah kita hobinya mengkritik. Bahaya. Jangan-jangan ini yang ternyata menjadi sumbatan kita. Oke, ini kita udah dapat tips and triknya cara menjawab. Sebelum kita lebih lanjut, saya izinkan undang salah satu tamu atau narasumber saya pada pagi hari ini, kepada Christopher yang nantinya akan menjadi perwakilan kita semua, mencurahkan pertanyaan atau isi hati mungkin dari semua rekan kerja kita tentang beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan. Halo Christopher, apa kabarnya? Ya, baik Caroline. Ya, luar biasa ya. Ya. Ya, nantinya Christopher akan membantu saya untuk memberikan pertanyaan kepada 2 orang narasumber yang luar biasa, dan mungkin jangan heran nanti di pertengah perjalanan materi ini Anda merasa, wah ini pertanyaan yang sering saya temui. Langsung dicatat ya. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan kepada Christopher untuk menanyakan hal yang ingin ditanyakan kepada 2 orang narasumber. Oke, ya, saya kan ini ya baru memulai bisnis ini. Nah, tapi ternyata tuh setelah saya coba sharingkan tentang produk HDI, ternyata banyak loh yang ngomong bahwa HDI itu harganya mahal. Terus bagaimana ya caranya kita untuk menjawabnya? Iya, benar banget ya. Saya bantu untuk ini ya, menjawab. Saya juga berpikir hal yang sama, Kristo. Waktu di awal saya tahu bahwa produk HDI itu harganya misalnya ya, madu 1 kilo itu harganya 585.000. Ya Kristo ya, pasti kita berpikir, wih madu aja 500.000 loh harganya loh. Kok mahal sekali harganya. Nah akhirnya saya penasaran Kristo. Saya mulai menyelidiki gitu ya, mulai cek apa sih yang membuat madu Clover Honey HD itu bisa sampai harganya itu 500.000. Nah, akhirnya saya ketemu nih, Risto. Ternyata madu Clover Honey itu kandungan airnya itu hanya 17,2%. Yang artinya itu sangat sedikit sekali kan kandungan airnya. Terus setelah itu ternyata madu Clover Honey HDI itu sudah bebas dari bakteri botulinum yang banyak ditakutin oleh para dokter kalau misalnya madu ini dikonsumsi oleh anak-anak atau yang punya penderitaan MAH atau asam lambung. Ya, jadi ternyata sebagus itu. Makanya kenapa madu Clover Honey itu harganya bisa dibilang kalau mahal itu kan relatif ya Kristo ya. Karena kan ada sebagian orang yang mungkin menganggap mahal, ada sebagian orang yang mungkin menganggap harga itu cukup terjangkau, kan relatif. Tapi yang penting kan manfaatnya ya Kristo ya. Kita mau minum madu kan pasti kita mau sesuatu yang sehat. Nah jadi kita perlu tahu dulu nih kandungannya, manfaatnya. Bahkan kalau Clover Honey ini sendiri itu sangat-sangat membantu saya sih dalam permasalahan sembelit, Kristo. Karena saya itu susah banget untuk buang air besar gitu ya. Tapi setelah rutin mengkonsumsi Clover Honey, sekarang saya itu ya sudah mulai tiap hari sudah mulai rutin untuk BAB-nya. Jadi bisa dicek Kristo dari manfaatnya. Ya, jadi supaya kita bisa tahu nih kenapa produk ini bisa diberi harga sampai 585.000. Mungkin seperti itu, Kristo. Ya, oke. Thank you banget nih, Jeviani udah dibantu jawab. Oke, sepertinya sudah langsung clear nih Kristonya dengan jawabannya Kak Viani yang menjelaskan tentang keunggulan produk dan tentunya ditambah dengan senyuman yang menyenangkan, menjadi Kristonya langsung puas nih sama jawabannya. Baik, mungkin ada pertanyaan nomor 2 yang ingin disampaikan Kristo, saya persilahkan. Oke, ya sebenarnya memang sih ini ya kalau tadi udah dibahas sama Jeviani, produk HDI memang murah, tapi setelah saya cek ternyata itu ada loh yang lebih murah dari harga member. Nah, dan ternyata adanya di marketplace. Kok bisa ya? Ya, setuju banget ya, Kristo ya. Memang di marketplace sekarang tuh banyak sekali beredar si produk-produk HDI ini dan harganya itu seringkali lebih murah, bener ya. Nah, cuman kita lihat lagi, cek lagi di HDI One, di website resminya HDI. Ya, kalau misalnya kita mengecek dari website resminya HDI, ini kita tertulis dengan jelas gitu bahwa produk-produk HDI atau semua enterpriser HDI ini dilarang keras ya untuk menjual produk di marketplace. Yang artinya produk yang ada di marketplace itu adalah ilegal atau black market dan tentu saja kualitasnya nggak terjamin.
Pastinya kurang nyaman ya, Kristo ya, kalau kita mengkonsumsi produk yang ilegal, apalagi untuk keluarga tercinta kita loh. Nah, pada saat awal saya juga tergiur untuk belanja produk di marketplace. Tetapi setelah mendengarkan beberapa teman yang membeli di marketplace, tapi mereka merasa kecewa loh karena mereka dapati kualitas produk tuh tidak oke. Dan akhirnya saya memutuskan untuk membeli produk di tempat yang resmi, yang sudah terjamin keasliannya. Yang kualitas kan kita tahu sendiri ya, Kristo ya. Kalau produk HDI ini kan kita ngomong bahwa bahannya itu alami, tanpa bahan pengawet, sehingga mudah rusak jika tidak disimpan dengan baik. Maka tentu saja kita jadi ragu ya kalau misalnya beli yang di marketplace tersebut. Gitu, Kristo. Nah, mungkin juga bisa seperti ini ya, Kristo. Selain untuk, kalau misalnya orang jual di marketplace nih, nggak mungkin kan mereka bisa jual lebih murah kalau mereka tuh tidak mendapatkan benefit-benefit lain. Ya, kalau misalnya di marketplace itu tuh memang kita dapat lebih murah. Tetapi tanda tanya justru, kenapa orang bisa jual lebih murah dari yang resminya? Pasti ada sesuatu. Nah, ternyata ada benefit-benefit lain yang bisa kita dapatkan ketika kita itu belanja di HDI Store atau website resminya HDI. Pertama, kita dapat klaim nih, maksimal H+7 jika ada kebocoran produk, jika ada kerusakan produk, kita tuh bisa klaim. Nah, kemudian dapat fasilitas konsultasi gratis loh. Sekarang dokter aja bayarnya berapa, Resto? Terus potensi mendapatkan produk gratis juga lagi. Terus dapat potensi cashback. Nah, ini cashback-nya ini loh yang menyebabkan saya kira banyak orang kenapa jual di marketplace itu lebih murah. Ya iya, dia dapat cashback-nya kok. Nah, makanya dia bisa dapat lebih murah. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan ternyata ketika kita membeli secara resmi gitu. Kalau nggak mungkin ya ada orang yang mau beli secara resmi gitu. Kenapa orang mau untuk membelinya secara resmi? Ya pasti ada plus-plusnya yang kita dapatkan. Gitu kira-kira, Kristo. Ya, oke. Thank you banget ya, Sofi. Sudah mulai terbukakan ya ini tentang hal ini. Iya. Iya, berarti sudah cukup jelas ya, Kristo ya. Jadi kelihatan nih rekan-rekan, kalau ada yang masih belanja di marketplace, langsung dihimbau untuk belanja di official store kita ya. Jangan belanja di tempat lain, karena memang dari segi harga dan kualitas sudah terjamin. Terima kasih, Ci Sofi. Mungkin untuk next question, silakan Kristo. Oke, nah saya ini kan ada beberapa kali untuk branding produk jadi lewat medsos dan ternyata sudah mulai rutin beberapa hari ini. Nah, tapi yang terjadi malah viewer saya malah turun. Terus gimana ya ini? Wah, sama sekali sama saya berarti Kristo ya, sama persis sama yang saya alami. Jadi begitu branding HDI, tapi malah viewersnya kita turun ya Kristo ya. Benar. Biasanya kalau Instagram yang kita pakai, kalau saya, memang Instagramnya itu kan bukan Instagram yang khusus untuk HDI ya. Kalau Kristo sendiri, Instagramnya atau sosial medianya dikhususkan atau malah pakai yang udah ada nih, yang pribadi? Kebetulan sih yang pribadi ya, Ceviani. Oke, berarti sama dong. Kita sama persis kasusnya ya. Nah, biasanya itu untuk mengantisipasinya, saya pertama itu bikin untuk konten orisinal. Jadi, misalnya kita bikin testimoni pribadi, kalau misalnya kita udah menggunakan produk-produk HDI, kita bisa up ke story IG kita tentang review kita lah, tentang produk-produk HDI. Itu bisa kita pakai. Terus misalnya kita menginformasikan tentang kandungan-kandungan, atau misalnya clover honey itu tidak disarankan dicampur dengan teh atau susu atau kopi. Jadi informasi-informasi yang mengedukasi followers kita supaya mereka itu tidak bosan ya Kristo ya. Karena mungkin gini, kalau viewers turun itu kan bisa jadi yang saya lakukan, yang saya naikkan itu cuman flyer produk, ya kan? Flyer produk paket promo, yang dimana kita tahu bersama produk HD ini kan udah terkenal viral banget di Instagram. Yang mungkin mereka udah lihat produk atau flyer promo itu kan. Jadi begitu mereka masuk ke akun kita, terus mereka melihat hal yang sama, ya udah mereka akan skip karena mereka udah pernah lihat, bukan karena mereka nggak mau lihat story kita. Jadi kita harus pinter-pinter ya Kristo ya untuk memvariasi konten Instagram story kita supaya lebih menarik
dan juga lebih eye-catching. Nah, itu pertama sih yang bisa saya lakukan, membuat konten orisinil. Yang kedua, itu biasanya saya selingin dengan kegiatan pribadi. Karena kembali lagi, Instagram saya ini dulunya adalah Instagram pribadi, yang dimana sehari-hari itu tentang anak saya, tentang hobi saya, tentang keluarga saya, yang terus kemudian saya join HDI, dan saya ubah secara total semuanya isinya HDI, gitu ya. Orang akan kaget juga kan, loh kok sekarang konten Siani yang dulunya itu seru, asik gitu ya, kita bisa dapat berbagai macam informasi, sekarang kok cuma full HDI. Nah, akhirnya mereka udah mulai bosan juga nih tentang konten-konten kita. Jadi saya mulai selingin dengan kegiatan pribadi saya juga, supaya lebih menarik attention follower saya. Ya, jadi Kristo jangan melulu tentang HDI juga ya, jadi diselingin. Misalnya kalau mau naikin tentang konten HDI, itu bisa di jam 7 pagi, jam 1 siang, sama jam 7 malam. Jadi di prime time ya. Tapi nanti bisa dicek lagi ya Kristo, di Instagramnya Kristo, itu jam ramenya itu di jam-jam berapa. Karena sekarang itu tergantung akun masing-masing sih ya. Ada yang ramenya jam 2 malam, itu ada. Ada yang ramenya justru jam 10 malam, itu juga ada ya. Jadi kita bisa pantau sendiri Instagram itu ramenya itu di jam. Nah, di saat itulah kita bisa naikin konten-konten tentang HDI. Yang terakhir nih yang saya lakukan, itu saya mulai menambahkan interaksi. Jadi saya mulai mencoba berinteraksi dengan follower saya, Kristo. Karena kalau misalnya kita satu arah, itu kan kita nggak tahu ya responnya dari followers kita itu seperti apa tentang konten yang kita naikkan. Jadi kita mulai menambahkan interaksi. Caranya gimana? Sederhana sekali, Kristo. Kita bisa lihat di Instagram Story, itu ada yang polling, ya kita bisa pakai. Atau ada yang kolom question, itu juga kita bisa pakai. Atau misalnya kita naikin, kalau misalnya ada yang mention kita, nah itu kita bisa repost. Karena itu kan tandanya kita menghargai juga follower kita yang telah mention kita, ya. Jadi kita membangun interaksi, sekaligus juga membangun hubungan nih dengan semua follower Instagram kita. Ya, jadi ini penting karena biasanya Kristo ya, kalau misalnya kita itu bermain di sosial media, kita itu nggak terlalu peduli sama respon. Yang penting kita gitu kan. Yang penting kita naikin, apa yang kita suka kita naikin. Tapi ternyata respon dari followers kita itu justru sangat berpengaruh. Ya, justru sangat berpengaruh terhadap powerfulnya Instagram atau konten yang kita buat. Ya, kita taunya dari respon dari para followers kita. Jadi konten itu penting banget sih. Nah, tipe-tipe konten itu banyak sekali ya, Kristo ya. Ada itu yang tentang informatif. Jadi kita menaikkan konten-konten yang memberikan informasi-informasi. Misalnya itu saya suka naikin itu yang kayak misalnya, tahukah Anda, lebah itu ternyata punya 5 mata loh. Nah itu kan banyak yang nggak tahu ya Kristo ya. Dan itu kan sesuatu yang fun. Pasti orang kan penasaran. Wih, lebah kok punya mata banyak sekali. Emang buat apa aja itu mata? Nah, kita bisa naikin informasi seperti itu. Jadi pasti akan menarik attention follower. Terus juga konten-konten inspiratif, ya. Terus konten yang edukatif. Dan juga yang terakhir itu konten-konten yang mengandung hiburan, ya. Jadi jangan sampai bagian ini tuh terskip, yang bagian hiburan. Karena biasanya itu orang bermain sosial media, itu kan pasti cari yang sesuatu yang menghibur. Ya nggak, Kristo? Pasti Kristo juga sering kan buka akun-akun yang mengandung hiburan-hiburan kan. Karena kan mungkin mereka udah kerja, udah capek, butuh sesuatu yang membuat relax. Nah, mereka bermainlah Instagram atau Facebook, TikTok juga bisa. Ya kan? Jadi ini yang harus kita perhatikan juga, yaitu konten hiburan. Ya, jadi Kristo ini kan tampangnya udah cakep banget gitu ya, udah menarik banget. Nah, ini bisa nih bikin TikTok misalnya di Instagram. Ya, bikin TikTok di Instagram, bikin reel maksudnya, bikin reel di Instagram. Itu kan sangat menarik banget. Nanti tinggal diselipin nih Kristo, misalnya sambil megang Clover Honey atau sambil megang produk yang lainnya. Atau kalau misalnya Kristo laki kan megang Bi Ultra misalnya kan. Bi Ultra kan bisa juga untuk stamina. Nah, itu bisa dipakai sebagai konten. Jadi orang terhibur sekaligus kita soft selling juga. Karena kan orang pasti perhatikan. Pasti ada yang nanya, wih goyangannya Kristo di TikTok keren ya. Tapi kok dia megang Bi Ultra sih? Apaan tuh produknya? Nah, orang tanya. Jadi kita bisa memanfaatkan hal-hal seperti itu juga. Supaya nggak terkesan kaku ya Kristo ya. Supaya kita kontennya nggak itu melulu, nggak cuman flyer produk melulu, nggak cuman tentang HDI yang dimana orang itu sebenarnya udah tahu ya Kristo ya. Clover Honey, Propoil itu orang udah tahu.
Nah, tinggal kita bagaimana kreativitas kita untuk menarik semua attention dari followers kita. Mungkin seperti itu, Kristo. Oke, berarti ini ya, Ceviani, kita harus menambah kreativitas ya. Betul. Oke. Apalagi kita udah punya talent, udah punya skill, ya kan? Nah, itu bisa dimanfaatkan banget. Yang mungkin bisa make up, bisa pakai tentang SS cream, loose powder bikin, itu kan bisa. Kristo mungkin kelebihannya bisa goyang gitu ya, bisa bikin TikTok reel, itu juga bisa ya. Jadi di bawah have fun, diasikin, tapi tetap kita ada soft selling-nya. Itu juga bisa, Kristo. Semoga bermanfaat ya, dan bisa dipraktekin ya, Kristo ya. Oke, siap. Langsung mencoba nih, langsung bentar lagi ya. Oke. Iya, baik. Jadi ini udah jelas sekali. Tadi kalau di awal mungkin Kristo bertanya tentang harga, marketplace, mungkin dari sudut pandang sebagai seorang calon customer atau mungkin baru sebagai customer. Nah, barusan pertanyaannya sudah mengarah kepada rekan kerja yang mungkin mulai branding, tapi gimana nih caranya naikkan viewers, gitu ya Kristo ya. Tadi juga Kak Viani sempat share bahwasannya mungkin kita bisa melibatkan orang lain juga dalam konten sosial media kita ya Kak, seperti kolom question and answer, kolom polling ya. Jadi followers kita atau mungkin teman-teman di lingkungan kita merasa dilibatkan, akhirnya semakin tertarik, semakin penasaran, semakin soft selling tadi dengan goyangan mungkin di Reels atau TikTok, semakin juga orang ter-attract kepada produk HDI dan juga Biskin. Thank you Kak Viani, menarik sekali. Semoga ini bisa dipraktekkan oleh rekan-rekan lainnya. Baik, mungkin ke pertanyaan berikutnya bisa disampaikan Kristo. Oke, nah ini yang jadi pertanyaan saya juga. Saya ini kan sudah prospek hampir semua teman-teman saya, semua sudah saya prospek. Nah, tapi masalahnya ternyata banyak banget yang sudah ikut bergabung di HDI. Nah, sekarang saya jadi bingung, saya harus bagaimana? Nah, ini mungkin beda-beda. Ya. Oke, Kristo. Nah, ini justru kita tahu ya dan sadar bahwa produk HDI ini viral banget ya, Kristo ya, sehingga banyak orang yang ternyata itu sudah gabung di HDI ini, betul ya? Nah, makanya kalau dari saya selalu seperti ini, Kristo. Kita ini justru kita bersyukur karena di HDI ketika kita join, itu tuh kita ada sistemnya. Jadi di sini tuh saya justru belajar, mendapatkan teman-teman yang baru, referensi-referensi baru. Jadi itu kita bisa menggali referensinya. Gitu. Kita menggali referensi dari mereka. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan dari sini. Kan kita belajar nih dari sistem. Dari sistem itu saya justru belajar gini, Kristo. Pertama saya bikin daftar nama. Nah, itu diajari loh di sistem di yang namanya training HTS. Pertama kita membuat daftar nama. Nah, pada kenyataannya setelah saya buat daftar nama, ya, maka banyak loh dari teman-teman saya yang belum tahu HDI, terus sistemnya seperti apa. Terus saya juga banyak belajar dari sini bahwa ketika saya itu tidak membuat daftar nama, biasanya orang-orang kan cuma mengandalkan dari handphonenya aja ya. Orang-orang yang di handphone, di apa kontak-kontaknya di handphonenya. Nah, itu tuh ternyata itu cuma 5% loh kalau yang cuma kita mengandalkan dari handphone aja. Nah, kita bisa melakukan blind prospect. Dan enaknya di sini, di HDI, karena ada sistemnya, kita tuh diajarin bagaimana sih melakukan prospecting. Dan semua itu tuh ada di YouTube. Jadi kita mau nonton jam berapapun itu bisa. Gitu, mudah sekali. Nah, ternyata setelah saya coba, itu nggak sesulit yang saya bayangkan. Coba nanti Kristo ini kan orangnya kritis banget ya kelihatannya. Bisa loh Kristo dicoba dan dilakukan. Bikin daftar namanya satu persatu. Malah kita akan menemukan orang-orang baru nih, teman-teman baru. Juga kalau kita lihat dari statistik penduduk ya Kristo, di Indonesia itu dibandingkan jumlah penduduk di Indonesia aja, dibandingkan dengan jumlah enterpriser HDI. Memang jumlah penduduk Indonesia itu masih sangat banyak. Penduduk Indonesia saat ini kan sekitar 275 juta jiwa. Sedangkan enterpriser HDI yang tercatat member, termasuk yang udah expired tentu saja, itu tuh cuma sekitar 2 juta orang. Jadi kesempatannya sebenarnya itu masih sangat besar banget tuh. Kita bisa memanfaatkan itu di Indonesia. Belum lagi kan kita tahu bahwa kita punya cabang yaitu di Hong Kong, Malaysia, Singapura. Jadi kita bisa open market kemana-mana. Sebenarnya mudah banget ya. Memang sama sih. Saya juga waktu pertama kali masih belum mengerti bagaimana hanya mengandalkan dari
mutual friend aja, dari temannya teman. Nah, ternyata banyak sekali yang bisa kita dapatkan, apalagi kalau kita sudah melihat nih dari YouTube kita, karena kita ada sistemnya yang bisa dipelajari dan langsung diterapkan. Gitu ya? Oke, siap, C. Sofi. Mudah banget. Ya. Mudah sekali. Ternyata potensinya masih sangat besar ya, Ci ya. Penduduk Indonesia banyak, Indonesia luas. Jadi jangan berpikiran sempit, jangan cuma lihat tetangga 3 sebelah doang. Ternyata masih banyak lagi potensi yang Anda punya, rekan-rekan. Terima kasih, Ci Sofi. Mungkin pertanyaan berikutnya, saya izin sharing terkait pertanyaan mengenai apakah MLM itu halal. Nah, ini juga pertanyaan yang acap kali muncul, apalagi mungkin dari tadinya kita punya prospekan atau calon rekan kerja yang pernah ikut MLM atau networking tapi tidak ada produknya. Nah, kita harus bongkar dulu, itu MLM atau money game ya. Karena rekan-rekan sebenarnya sudah dijelaskan lebih lanjut dan detail dalam Fatwa MUI nomor 75 tahun 2009 telah dijelaskan secara detail terkait 13 syarat bagi multi level marketing yang diperbolehkan atau dikategorikan halal sebagaimana dalam lampirannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah rangkumkan. Jadi yang pertama itu adalah tidak mengandung unsur penipuan, riba, membahayakan, zalim, dan juga maksiat. Jadi memang ya rekan-rekan, bisnis HDI ini nggak ada tipu-tipunya sama sekali. Kita ada produknya, kita ada barangnya, produknya jelas, manfaatnya jelas sekali, banyak yang merasakan. Tidak membahayakan, karena sudah tersertifikasi halal, sudah tersertifikasi BPOM juga, bahkan juga produk kita ini sudah mendapatkan atau terdaftar di APLI ya, Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. Dan juga semua penjelasan tentang HDI sudah ada pada 5 training dasar. Jadi terkait bonus bahkan tidak ada satupun yang ditutup-tutupi. Bonus kita ditransfer jelas pada tanggal berapa di setiap bulannya, sampai bahkan titik koma 0 rupiahnya dihitung dan diberikan apa yang menjadi hak Anda. Jadi tidak usah khawatir terkait penipuan. Dan berikutnya ada mengenai tidak adanya kenaikan harga yang berlebihan. Jadi harga produk HDI sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya. Bahkan di saat pandemik seperti saat sekarang, perusahaan memberikan promo terhadap produk yang dibutuhkan masyarakat. Jadi jangan heran rekan-rekan sekalian kalau malah pandemi produk kita semakin dicari-cari, perusahaan tidak ada indikasi untuk menaikkan harga barang sesuka hati, bahkan diberikan promo sebanyak-banyaknya agar mempermudah masyarakat untuk mendapatkan dan membantu kesembuhan masyarakat di Indonesia. Jadi juga harganya nggak ada naik, harga sesuai dan kualitasnya pun sangat dirasakan oleh masyarakat banyak. Oke, dan berikutnya adalah tidak ada eksploitasi dan tidak hanya menguntungkan yang terlebih dahulu bergabung. Jadi kalau ada pertanyaan terkait, wah saya baru gabung nih, saya pasti nggak bisa untung dong. Pasti yang untung itu adalah dia yang join duluan atau mungkin bertahun-tahun lebih dulu atau mungkin belasan tahun lebih dulu. Tidak ya. Jadi kalau di HDI sendiri tidak ada hukum yang duluan bergabung lebih sukses. Di sini yang sukses adalah dia yang berusaha dan benar-benar konsisten. Jadi untuk Anda yang mungkin baru bergabung, untuk Anda yang punya juga rekan kerja yang mungkin baru bergabung, semangati mereka karena di sini kita semuanya berhak sukses. Orang yang ikut sistem dan sungguh-sungguh dalam bisnis ini akan sukses. Dan juga di HDI bonusnya jelas sesuai dengan kinerja dan peringkat yang dicapai ya. Jadi memang semakin tinggi peringkat Anda, maka semakin besar juga komitmen perusahaan untuk memberikan bonus kepada Anda dan rekan kerja Anda. Jadi bukannya tidak mungkin nantinya bahwasannya bonus bisnis HDI melebihi upline Anda. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Kalau mungkin upline kita duluan bergabung, bonus kita nantinya mungkin saja akan melebihi bonus upline kita. Dan yang terakhir adalah tidak melakukan kegiatan money game. Ini sempat saya singgung tadi sedikit. Jadi HDI bukanlah money game karena sudah terdaftar resmi sebagai anggota APLI, Asosiasi Penjual Langsung Indonesia, di mana ketika sebuah bisnis network marketing atau MLM terdaftar dalam APLI, artinya kita benar-benar memiliki produk yang jelas, produk yang memiliki kualitasnya, harganya juga sudah ditentukan, tidak ada kenaikan harga yang berlebihan, bonusnya juga jelas gitu ya, karena kalau money game bahkan kecenderungan tidak memiliki produk, bonus pun tidak jelas, kadang bahkan ada kecenderungan yang tidak menerima bonus. Jadi HDI sudah jelas karena kita terdaftar di APLI. Di garis bawahi rekan-rekan, kita bukan bisnis money game. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada yang menanyakan terkait bisnis MLM halal, bisa diberikan
penjelasan yang baru saja saya berikan ya. Oke, saya lanjut lagi ke Kristo. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan lagi, Kristo. Silakan. Oke, ya. Untuk saat ini, itu saya punya beberapa rekan kerja. Nah, kalau diajak ikut acara dan pelatihan, itu selalu rutin ikut. Tapi, kalau sudah diajak langsung praktek, susahnya minta ampun. Nah, kira-kira tipsnya bagaimana ya ini ya? Ya, untuk hal ini tuh sebenarnya saya belajar dari satu buku, Kristo ya. Bukunya itu judulnya 25 Ways to Win with People ya, di mana di bab 15-nya itu kita diajarin tentang dengarkan dengan hatimu. Ya, jadi kalau misalnya ada rekan kerja kita yang masih belum mau mempraktekkan ilmunya, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah jadilah pendengar yang baik. Ya, karena dengan kita menjadi pendengar yang baik, kita itu bisa tahu mereka itu permasalahannya di bagian mana. Ya, mungkin mereka takut atau mungkin mereka gengsi untuk melakukan hal yang baru bagi mereka, atau mungkin mereka merasa, aduh, saya ini masih ragu, nanti saya bisa nggak ya untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh prospek saya. Ya, jadi kita harus mau untuk mendengarkan semua cerita-cerita mereka, mendengarkan semua permasalahan mereka, supaya kita bisa jadi problem solver yang tepat. Yang kedua, kita itu bisa berikan penghargaan yang jujur dan tulus nih, Kristo, untuk mereka yang sudah mau semua pelatihan yang ada di bisnis ini. Ya, kita bisa bilang gini misalnya, wah kamu, saya salut banget sih, di tengah kepadatan jadwal kamu, aktivitas kamu, tapi kamu udah mau menyempatkan mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di bisnis HDI. Saya yakin, nggak lama lagi kamu pasti akan mengalami terobosan dan pasti bisa langsung punya rekan kerja yang aktif. Ya, dengan gitu kan mereka merasa dihargai ya, Kristo ya. Dan berikutnya juga, kita jangan sampai untuk lepas tangan gitu ya. Misalnya, kita bilang, ayo praktekkan ilmunya, tapi kita nggak mau mendampingi. Jadi kita harus mau dampingin langsung untuk praktek. Misalnya kita dampingin untuk bedah daftar nama. Ya, terus kita langsung dampingin untuk, ayo kamu mulai WA salah satu teman kamu, nanti saya bisa dampingin kamu untuk membackup jawaban-jawabannya. Ya, dan jangan sampai lupa, apapun nanti hasilnya yang diberikan, yang dihasilkan oleh rekan kerja kita harus berikan pujian, ya, atau juga bisa berikan hadiah-hadiah kecil. Karena apa? Mereka sudah mau loh untuk mencoba melakukan ilmu-ilmu yang sudah mereka dapetin. Ya, jadi ini beberapa poin yang Kristo juga mungkin bisa langsung terapkan ya ke rekan kerjanya, supaya nanti rekan kerjanya itu punya, oh iya ya, ternyata saya itu harus mau untuk melakukan semua ilmu-ilmu yang udah saya dapetin pada waktu saya mengikuti pelatihan. Ya, karena kalau menurut Peter Drucker ya, itu hal terpenting dalam komunikasi adalah mendengarkan hal yang tak terucap. Mungkin seperti itu, Kristo. Ya, oke, thank you, Ceviani penjelasannya. Iya, terima kasih nih Kak Fiani. Jadi kalau memang masih punya rekan kerja, sudah ikut pelatihan, tapi kok nggak praktek-praktek, kita gali lagi ya, hambatannya di mana. Jangan lupa kita harus carikan solusinya seperti apa agar mereka terus bertumbuh. Terima kasih Kak Fiani sekali lagi. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, ya. Ini saya punya rekan kerja dan dia tuh mengatakan ke saya bahwa dia tuh nggak bisa berhasil. Kenapa? Karena sampai sekarang itu belum punya rekan kerja aktif. Nah, mungkin ada tips ya, kira-kira bagaimana untuk hal seperti ini? Yes, bener banget. Ini pertanyaan yang sering banget ditanyakan ya. Wajar banget kalau misalnya ada orang yang nanya seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau misalnya contoh, saya adalah pemilik pabrik air kemasan ya, misalnya. Kemudian saya ini sedang mencari agen untuk memperbesar pendapatan. Tentu saja saya perlu memperbesar usaha saya, mencari agen-agen dong. Nah, untuk saya ajak bekerja sama. Nah, apabila agen yang saya tawarkan, mau nggak kamu jual air kemasan saya? Orang ini nggak mau, si A nggak mau, si B nggak mau, si C nggak mau. Apakah kemudian saya itu, wah, saya tutup aja kalau gitu pabrik saya, karena nggak ada orang yang mau bekerja sama dengan saya? Tentu saja nggak seperti itu ya, Kristo ya. Maka kita itu harus seperti ini. Sebagai pengusaha, kita berpikir, bagaimana ya caranya supaya saya ini bisa mengajak agen yang lain. Apa yang saya perlukan? Oh, mungkin hubungan saya kurang baik nih sama orang tersebut. Ya, tentu saja, tentu kita membutuhkan trust dulu.
baru kemudian orang itu mau bergabung. Ya, seperti itu. Jadi cara kita memprospek orang atau cara kita menawarkan, cara kita menjelaskan kepada orang lain, itu tuh perlu untuk dipelajari dulu. Dan kita sendiri juga jangan sampai berpikir bahwa kalau nggak ada orang yang mau bekerja sama dengan saya, maka saya pabriknya ditutup. Nah, inilah mindset seorang pengusaha, bahwa bisnis kita tidak tergantung dari orang lain, tetapi tergantung dari diri kita sendiri dong. Karena kita yang adalah pemilik bisnisnya. Nasib kita tidak ditentukan oleh orang lain. Nah, saya juga bisa menggambarkan seperti seorang nelayan pencari mutiara. Nah, kalau misalnya lagi nyari mutiara, kemudian kerang-kerangnya itu ada yang kosong ya, nggak ada mutiaranya. Apakah kita nungguin kerang itu sampai habis gitu keluar muncul mutiaranya? Enggak ya. Tetapi kita terus cari yang lain kan. Nah, nelayan itu akan mencari terus si kerang yang ada mutiaranya. Begitu. Juga perlu loh untuk kita itu menjadi lebih aktif juga dalam bisnis kita sendiri. Maksudnya apa? Kalau misalnya di kita ini kan ada sistemnya ya, ada namanya peta sukses. Ya, semua orang kalau mau menuju ke arah sukses membutuhkan peta sukses itu, path of success. Nah, banyak orang kan yang cuma seperti ini, Kristo, biasanya. Menyuruh rekan kerjanya untuk kamu lihat dan lakukan path of success itu. Sedangkan kita sendiri tidak memberikan contoh. Maka orang tersebut biasanya hanya melihat dari teladan. Kitalah yang jadi role modelnya. Kita adalah pengusaha dan kita yang menjadi role modelnya. Mereka akan melihat dari kita. Kalau mereka melihat kita, oh iya, ternyata upline-ku juga membuat daftar nama ya. Ternyata upline-ku juga melakukan prospecting, mengundang. Nah, maka tentu saja orang itu akan tergerak untuk mau melakukan. Jadi kita sendiri menunjukkan bahwa kita itu aktif, gitu. Nah, selain itu juga ya meskipun banyak konsumen ya dalam jaringan kita, tetapi kita tetap syukuri ya. Karena kan masih ada orang-orang yang mau menjadi konsumen gitu ya. Meskipun kita belum mendapatkan rekan kerja aktif, itu wajar. Karena semua itu by proses. Tipe downline ini kan macam-macam. Ada yang tipe penjual, ada yang tipe konsumen. Banyak ya tipenya macam-macam. Lebih baik kita jadi buktinya dulu. Kemudian kita juga secara peringkat jangan cuma menjadi manajer abadi, tapi teruslah naik peringkat. Capai impian kita. Kita tidak tergantung dari orang tertentu, tetapi kita bisa membuka rekan-rekan kerja yang lain, membuka kelebaran-kelebaran kita terus kan. Gitu ya, mungkin cukup jelas ya Kristo ya. Ya, sangat jelas sekali Cik Sofi. Ini langsung siap menerapkan ya. Iya, jadi terima kasih nih Cik Sofi jawabannya, karena ini menjadi pertanyaan sejuta umat gitu ya, karena saya nggak punya rekan kerja aktif, ternyata bisa dilihat ada 3 tips ini. Kita nggak boleh berhenti, harus tetap jalan dan konsisten untuk terus mencari sampai nantinya kita akan bertemu dengan mutiara yang tadi Cik Sofi ceritakan, dan kita harus cenderung lebih aktif. Jangan sampai punya rekan kerja tidak aktif, loh kitanya malah ikutan nggak aktif. Bahaya rekan-rekan, jangan sampai ya. Dan juga kita harus menjadi bukti, ini tandanya bahwasannya kita harus memulai semuanya dari diri sendiri, jangan gantungkan nasib Anda ke orang lain. Terima kasih Cik Sofi. Oke, kita lanjut ke next question. Oke, ya, sebenarnya saya itu kan kepingin fokus di HDI. Nah, tapi masalahnya orang terdekat saya itu tidak mendukung. Dan itu benar-benar mengganggu fokus saya. Nah, lalu kira-kira apa yang harus saya lakukan ya? Ya, jadi untuk misalnya orang terdekat, ini saya juga punya cerita sih, pengalaman pribadi juga. Jadi pertama kali saya join dan saya fokus untuk jalanin bisnis HDI, Kristo, saya pun tidak dapat support dari suami saya sendiri. Ya, jadi orang terdekat saya itu tidak mensupport ya suami saya sendiri. Yang harus saya lakukan adalah saya harus membentuk mindset saya dulu, Kristo. Karena sebenarnya mereka itu bukannya tidak mau mendukung, tapi mereka itu masih belum paham dan mereka itu mungkin merasa sayang gitu sama kita ya. Karena sebelumnya yang ibu rumah tangga jam 9, jam 10 udah tidur gitu ya. Sekarang jalan bisnis HDI mungkin jam 9 masih ngurusin bisnis dulu baru istirahat gitu ya. Pagi-pagi mungkin bangunnya agak lebih awal supaya bisa mengurus keperluan rumah sebelum nanti saya mengurus HDI lagi. Jadi mungkin mereka itu lebih perhatian sama kita. Jadi harus kita komunikasikan kepada orang-orang terdekat kita supaya mereka itu jangan sampai
salah paham dan juga ada miskomunikasi. Jadi kita harus bercerita tujuan kita join di bisnis HD itu apa, terus impian-impian kita di bisnis HD ini seperti apa. Saya rasa kalau misalnya kita cerita seperti itu, pasti mereka akan mendukung ya, Kristo ya. Pasti akan 100% akan mendukung apa yang kita lakukan di bisnis HDI. Dan kemudian juga yang saya lakukan juga itu melibatkan mereka dalam beberapa aktivitas yang ada di bisnis kita. Jadi kalau kita kan ada beberapa event itu yang bisa mengajak keluarga. Nah itu bisa kita libatkan ya. Jadi kita bisa undang ke acara-acara kita supaya mereka juga merasa, oh iya ya ternyata di HDI itu sesuatu yang baik ya, dan juga bermanfaat untuk pengembangan dirinya istri saya juga misalnya gitu ya. Jadi kalau boleh cerita ya, saya itu kalau di rumah sebelum join bisnis HDI, saya itu paling super bawel, Christoph. Super bawelnya gini, misalnya suami saya pulang kerja gitu ya, terus dia naruh kos kaki bukan pada tempatnya, itu saya bisa ngomel bisa 6 jam ya, padahal cuman simple kan, seharusnya ya udah kita tinggal ambil kos kakinya, taruh di tempatnya, terus kita tinggal beritahu suami kita, nanti kalau lain kali kos kakinya jangan taruh di situ ya. Kan selesai masalahnya. Tapi problemnya, karena waktu itu saya belum mengenal HDI, akhirnya masalah kecil dibesar-besarin. Padahal kalau di sini kan kita diinfo ya, kita diajarkan. Masalah besar dikecilkan, masalah kecil ditiadakan. Ya, jadi kita harus mempertunjukkan juga bahwa kita di HDI ini bukan sesuatu yang melakukan sesuatu yang negatif atau tidak berguna untuk kehidupan kita. Justru sebaliknya loh, kita mengalami banyak sekali perubahan ketika kita terlibat dalam bisnis HDI. Jadi orang-orang terdekat kita juga nggak cuma sekedar mendengar omongan kita kan Kristo ya, tapi mereka melihat salah satu bukti nyata dari perubahan karakter kita, dari perubahan sikap kita mungkin ketika kita di rumah, ketika kita berinteraksi dengan mereka. Dengan seperti itu secara nggak langsung, pasti suatu saat mereka akan mensupport kita habis-habisan. Karena kita mulai berubah ke arah yang lebih baik. Seperti itu, Kristo. Dan juga yang terakhir, kita itu harus bisa memberikan apa yang mereka sukai, Kristo. Ya, jadi kalau misalnya berikan apa yang disukai ini nggak melulu tentang barang ya. Kalau misalnya kita udah punya income di bisnis HDI, kita mau memberikan reward atau kita memberikan gift buat orang-orang terdekat kita, nggak apa-apa. Misalnya Kristo mau memberikan 1 set perhiasan diamond gitu ya buat istri, wah itu pasti langsung istrinya support habis-habisan. Tapi kalau misalnya kita yang baru mau memulai bisnis ini gitu ya, masih merintis, masih belum punya income yang besar, yang bisa kita lakukan itu salah satunya adalah perhatian. Kalau misalnya kita suka, kita lihat suami saya ini paling senang kalau pagi hari dia bangun itu di atas meja sudah ada sarapan. Sarapannya itu dia paling suka makan roti bakar, selainya stroberi, sama minum kopi. Ya udah kita bangun lebih awal, kita siapkan sarapannya di atas meja, kita tinggal bangunin. Pak, udah jam 6:30, waktunya bangun, siap-siap mau ke kantor. Di atas meja udah ada sarapan loh. Kira-kira suaminya seneng nggak? Pasti happy banget kan? Karena kita melakukan apa yang disukai sama pasangan kita, sama orang-orang terdekat kita. Ya, jadi nggak melulu tentang barang kok, ya. Tapi yang penting hal-hal yang disukai oleh orang-orang terdekat kita. Jadi sebenarnya hal simple ya, hal-hal sederhana, tapi yang kalau kita praktekkan itu sangat membantu kita loh, ya, untuk bisa mengopen mind orang-orang terdekat kita bahwa sesungguhnya bisnis HD ini itu nggak cuma melulu tentang bisnis yang mendatangkan materi, tetapi juga membawa sebuah perubahan besar di kehidupan kita. Ya, dalam menjalankan bisnis HDI pastinya kita akan ada halangan sama rintangan ya. Tapi saya secara pribadi itu yakin banget bahwa bisnis HDI ini bisa menjadi solusi untuk kehidupan keluarga saya, Kristo. Ya, jadi apapun nanti halangannya, rintangannya gitu ya, yang nanti akan saya alamin, saya pasti akan menghadapinya. Karena saya yakin banget dan saya sadar bahwa kalau misalnya bukan saya yang melakukan perubahan untuk kehidupan saya yang lebih baik, untuk keluarga saya, ya hidup saya akan begini-begini aja kan, Kristo. Tidak akan ada yang namanya perubahan ke arah yang lebih baik. Ya, jadi saya ingat banget juga salah satu kata-kata dari Bill Gates ya, yang mengatakan begini, jika kamu terlahir miskin, itu bukan salahmu. Ya, tetapi jika kamu mati miskin, itu adalah salahmu. Jadi ini tuh yang sebenarnya menjadi penguatan saya. Makanya begitu ada halangan rintangan, saya tahu pasti juga akan disediakan solusinya. Jadi saya harus berjuang.
Mungkin seperti itu, Kristo. Ya, oke. Thank you, Ceviani penjelasannya ya. Iya, ini udah dirangkumkan. Jadi ini mungkin masalah juga, apalagi nih untuk ibu-ibu rumah tangga seperti saya, Kak Viani, waktu awal mulai tidak mendapat support dari suami, ini bisa menjadi tips and triknya nih. Karena ternyata semuanya bisa, asal dikomunikasikan dengan tepat, dan perlihatkanlah bahwasannya HD ini bisa menjadi wadah Anda untuk bertumbuh, bukan masalah currency aja, tapi tunjukkan bahwasannya Anda nantinya berprogres menjadi pribadi yang lebih baik. Ini mungkin salah satu tips and trik yang bisa di-share kalau ada yang menanyakan hal atau mungkin rekan kerjanya mengalami kondisi seperti ini. Terima kasih Kak Viani. Oke, kita lanjutkan Krista. Mungkin ada pertanyaan berikutnya. Oke, ya, saya itu ada beberapa rekan kerja dan ternyata mereka ini belum mau aktif. Mungkin ada tips ya, kira-kira bagaimana untuk mengaktifkan mereka? Oke, yes. Saya yang jawab ya, Kristo. Ini memang sering kali terjadi, tapi kita harus tahu betul bagaimana sih cara mengaktifkan rekan kerja. Sebenarnya ada 3 hal loh. Yang pertama adalah follow up. Yang kedua, orang mau aktif itu karena mereka terfollow up. Yang kedua adalah karena teropen mind. Dan ketiga adalah mereka punya rekan kerja aktif di bawahnya. Hanya 3 hal ini yang menyebabkan orang jadi aktif biasanya. Nah, saya jelaskan satu persatu ya. Kalau mengenai follow up ini kita butuh proses. Jadi nggak ada sesuatu yang instan. Sama seperti ketika kita itu mau olahraga ke gym, terus habis gitu pengen berotot. Apakah kita datang 1 kali ke gym langsung keluar-keluar berotot? Kan enggak ya. Terus kita harus melakukan secara konsisten. Contoh lain, misalnya Kristo, PDKT nih sama cewek pujaan hati gitu. Kemudian, apakah begitu kenal langsung Kristo bilang, tolong menikah dengan saya atau menikahlah denganku. Apakah dia langsung mau? Ya enggak ya, tentu butuh prosesnya gitu ya, Kristo ya. Benar enggak? Nah, kemudian apalagi? Kita harus melakukan PDKT dulu dan itu tuh merupakan suatu proses. Ya baik dulu sampai dia mendapatkan trust. Nah, karena dari follow up nanti terus kita terjalin hubungan yang baik. Kemudian ada kepercayaan atau trust dan menjadi respect ke kita. Kalau mereka sudah menjadi respect ke kita, apa saja yang kita mau omongkan, biasanya mereka terima gitu. Jadi kalau kita mau rekan kita aktif, mereka tuh kan harus tahu juga. Yang kedua adalah yang mereka harus tahu why-nya mereka harus mengerjakan bisnis ini. Kenapa sih saya harus mau mengerjakan bisnis ini? Kenapa mereka harus mengerjakan bisnis ini? Makanya setelah follow up itu, kita juga perlu untuk meng-open mind secara terus-menerus. Mengapa mereka belum aktif? Tentu saja mereka butuh proses dan kita harus melakukan open mind. Bagaimana sih cara melakukan open mind ini? Pertama, kita bisa melakukan dengan berbagai cara ya. Kita punya tips-tips tuh banyak. Dan kita sebenarnya open mind itu ada loh di Big M, Big A, itu kita bisa melihat bagaimana caranya kita melakukan open mind. Dan open mind itu nggak bisa 1 kali langsung. Biasanya orang menanya gini, perkataan apa yang membuat orang itu mau aktif? Nggak ada, karena masing-masing orang itu berbeda. Jadi pertama, ada juga yang diajak dulu ke acara-acara. Nanti dari acara mereka merasa terinspirasi. Wah, ternyata bisa mendapatkan income sebegitu besar ya, gitu. Nah, kemudian biasanya menunjukkan bukti pencapaian kita. Misalnya, kalau misalnya baru awal kita mau baru mendapatkan 2 juta juga, tetap tunjukin bahwa saya baru mendapatkan 2 juta, padahal saya sudah mendapatkan 2 juta loh. Padahal saya baru mengerjakan bisnis ini 10 hari. Misalnya seperti itu. Maka orang akan tergerak. Ya juga ya, why not ya? Saya lebih baik mengerjakan bisnis ini kayaknya. Karena nggak butuh modal juga gitu ya. Kita melakukan open mind secara terus-menerus. Kemudian menceritakan sesuai latar belakang mereka. Misalnya cerita memakai orang ketiga. Nah ini bisa dipakai loh. Karena kita mempunyai di YouTube HD Warrior itu, kita tuh punya ada berbagai latar belakang yang sudah dipisah-pisahkan. Misalnya dari latar belakang ibu rumah tangga, yaitu Kak Anissa. Nah itu The Star is Born. Nah itu bisa dimanfaatkan. Karena kalau misalnya saya sendiri yang menceritakan, atau kita sendiri ya Kristo, yang menceritakan ke rekan kerja itu, biasanya mereka cenderung masih ada, kamu memang mau ngapain dari saya gitu. Tetapi kalau kita bisa sudah melakukan follow up, kemudian mereka sudah ada trust ke kita. Nah, kemudian mereka itu trust, maka kita itu bisa mulai masuk ke sini.
kemarin loh, aku ngeliat loh dari sini di YouTube ini ada yang inspiratif banget loh. Namanya Ibu Anissa. Dia itu adalah ibu rumah tangga. Sekarang beliau sudah mendapatkan puluhan juta. Padahal belum 1 tahun loh dia mengerjakan bisnis HDI ini. Luar biasa banget loh ibu itu. Aku kasih ke kamu ya ini videonya. Nah, enak kan? Karena kita ini ada sistem yang di situ kita bisa memakai video-video itu. Ketika mendengarkan dari orang ketiga, pasti orang itu menjadi lebih percaya gitu. Karena memang dari sharing orang ketiga itu. Nah, kemudian yang terakhir, membuat rekan kerja aktif adalah dengan kita itu mengaktifkan atau menggali orang di kedalaman. Ya, otomatis biasanya banyak orang itu mau aktif karena downline-nya aktif gitu. Nah, karena downline ini masih baru, biasanya kalau misalnya first line kita nih belum aktif, tetapi kita itu membantu nggak menunggu mereka ya, maka kita bantu dengan menggali kedalamannya. Kita bakar dari bawah dengan mendampingi rekan kerja di kedalaman, atau kita bisa ngontak sendiri loh orang yang di kedalaman. Caranya gimana? Gampang, di HDI One kan kita bisa melihat ya, ada namanya, ada nomor handphone, ada tanggal lahirnya. Kita bisa mulai cek di sana dan kita bisa mulai kontak. Kita menyapa. Halo, perkenalkan saya Kristo. Apa kabar Bu? Saya melihat Ibu banyak ya sudah mengkonsumsi produk HDI ini. Misalnya dia adalah konsumen yang di kedalamannya. Nah, sapa? Jangan khawatir jangan takut untuk berkenalan dengan di kedalaman. Karena itu sangat membantu sekali loh. Itu yang biasa saya lakukan, sehingga kenapa kita akan menjadi lebih mudah. Kalau orang merasa kenal sama kita, terasa sama kita, mereka akan mau untuk kontak ke kita, terjalin hubungan. Nah, jadi untuk mengaktifkan rekan kerja ini ada 3 hal ya, follow up, open mind, dan membuat bawahnya aktif. Nah, untuk yang lebih detailnya mengenai follow up ini kita itu sudah ada di YouTube HDI Warrior, The Secret of Follow Up. Nah, ini bisa didengerin nih. Ini ada detail-detailnya. Karena kalau misalnya saya jelaskan secara semuanya gitu, di sini bisa memakan waktu berjam-jam ya mungkin ya. Mungkin malah tidak dipahami. Nah, maka kita ini sebenarnya ada waktu, enaknya di sini kan fleksibel ya kalau kita mengerjakan bisnis HDI ini. Kita mau nonton YouTube ini mau malam hari, pada saat sudah mau tidur gitu ya. Atau pada saat siang-siang. Bisa pada saat Kristo misalnya lagi sambil nunggu kuliah selanjutnya gitu ya. Atau kalau ibu rumah tangga kita bisa sambil cuci piring gitu. Misalnya sambil dengerin YouTube ini. Ya, enak karena ada sistem yang bisa support kita sebagai daya ungkit kita. Gitu ya, Kristo ya. Cukup jelas kayaknya ya. Ya, jelas ya Sofi. Iya, ternyata ada solusinya semua rekan-rekan. Memang ini kalau dibahas tuntas, kalau kata Ci Sofi bisa 1 jam. Tapi ini rangkumannya kurang lebih. Ternyata semuanya itu rekan kerja kita yang tadinya mungkin tertidur atau istilahnya mungkin tidak aktif, bisa diaktifkan dengan cara apa? Follow up, open mind, dan juga mengaktifkan rekan kerja yang ada di bawah mereka. Jadi caranya banyak, bukan cuma 1. Jadi jangan putus asa, jangan patah semangat. Follow up lagi, terus prospek lagi orang yang tadinya udah join tapi mungkin belum tergerak hatinya untuk aktif, karena siapa tahu suatu hari nanti mereka bisa jadi aktif. Terima kasih nih Ci Sofi, ini pertanyaannya luar biasa, semakin lama semakin kompleks dan yang keluar udah out of expectation pasti. Wah, ternyata ini pertanyaan nggak diduga-duga. Oke, kita lanjut, kasih lagi pertanyaannya Kristo, silakan. Oke, ya. Waktu itu saya pernah prospek teman saya, tapi menurut dia itu ternyata banyak orang yang gagal di bisnis MLM. Dia bilang, loh, saudaraku saja gagal, temanku gagal, temannya saya pun juga gagal. Lalu bagaimana cara saya meyakinkan teman saya? Nah, mudah Kristo. Kristo bisa tanya balik, kamu pernah tahu nggak orang yang berhasil di bisnis MLM? Jadi kalau berbicara mengenai masalah gagal gitu ya, sebaiknya kita jangan melihat dari satu sisi aja ya. Jadi kalau misalnya kita mau lihat, banyak juga kok orang-orang yang berhasil di bisnis MLM ya. Kita bisa sebutin, salah satunya ada Ci Sofi Utama Dewi gitu ya, ada Kak Rolin. Kita bisa langsung sebutin, supaya mereka juga punya, oh iya ya ternyata itu nggak cuma gagal loh. Banyak juga yang berhasil bahkan bisa meraih income puluhan juta dalam kurun waktu yang belum 12 bulan, 1 tahun gitu ya. Dan kalau misalnya mereka masih belum memahami, Kristo bisa memberikan ilustrasi seperti ini.
Kalau misalnya bisnis gagal dan berhasil, itu kayaknya nggak cuma di MLM ya, Kristo ya, benar nggak? Semua bisnis pasti akan ada bisnis yang berhasil, pasti akan ada bisnis yang gagal. Nah, misalnya nih, saya kira-kira menurut Kristo, ada nggak bisnis rumah makan yang terlihat itu sepi dan bahkan bangkrut? Pasti ada ya, banyak ya Kristo ya. Nah, Ya. terus apakah kita bisa bilang kalau bisnis rumah makan itu tidak baik, bisnis yang jelek? Kan nggak boleh ya, karena terbukti banyak juga bisnis rumah makan yang berhasil, bahkan rame banget rumah makannya, ya kan? Jadi sebenarnya gagal atau berhasilnya itu bukan pada sistemnya, tetapi pada kemampuan kita untuk mengelola bisnis tersebut. Ya, jadi kita harus cek kembali pengetahuan kita harus cek kembali kemampuan kita. Kalau misalnya masih lebih kecil dari masalah yang nanti kita hadapin, pasti kita akan merasa sulit dalam menjalani bisnis ini. Tapi kalau misalnya kemampuan kita, pengetahuan kita itu sudah lebih besar dari semua masalah yang nanti kita hadapin, pasti kita akan merasa bahwa bisnis ini tuh mudah kok untuk dijalankan, untuk dirintis. Ya, jadi yang pertama itu kita jangan memandang dari satu sisi aja, karena di semua bisnis, nggak cuma di MLM, itu pasti akan ada yang berhasil dan gagalnya. Terus kemudian kita cek kemampuan kita, pengetahuan kita, skill kita, ya, kita udah siap nggak nih terima berkat yang besar? Karena saya pernah dengar satu statement ya, Kristo ya, kita itu jangan takut untuk kehilangan berkat, tapi takutlah kalau kita tidak bisa mengelola berkat, ya. Jadi sebelum kita menerima banyak berkat, wah kita harus siapin dulu nih diri kita, jangan sampai kebuang gitu ya berkatnya ya, kan sayang banget. Dan yang paling saya suka juga Kristo ya di bisnis MLM ini adalah kita di sini punya mentor loh, ya, kita punya mentor yang setiap saat itu pasti akan membantu kita dan bersedia untuk mengarahkan kita di bisnis ini, apa aja sih yang harus kita lakukan supaya kita itu segera sukses. Ya, jadi kalau di bisnis konvensional, mungkin waktu kita mau merintis, kita kan mikir sendiri, mau di bidang apa, terus kita mikir sendiri sistemnya, kita mikir sendiri promosinya. Tapi kalau di bisnis MLM, itu semua sudah disediakan. Seperti yang tadi udah jelas oleh Sofia, udah sistemnya udah ada, bahkan kita juga udah diperlengkapi dengan mentor-mentor yang selalu mengarahkan kita. Ya, jadi kita nggak sendirian di sini. Terus kemudian yang terakhir ini yang paling saya suka, apalagi di kala pandemi ya. Semua orang pasti mau income tambahan. Tapi untuk berbisnis dengan modal yang besar, itu pasti orang akan was-was. Nah, kelebihan kita, Kristo, kita di sini modalnya itu sangat minimal. Sehingga apa? Kita punya resiko yang minimal juga kan dalam menjalani bisnis ini. Nah, kalau misalnya modalnya udah minimal, resikonya minimal, nah terus kenapa kita nggak mau mencoba? Ya kan, nothing tulus ya. Kalau misalnya kita coba, kita gagal, kita evaluasi. Kita coba lagi, kita gagal lagi, kita evaluasi. Karena menurut engkong saya, Albert Einstein ya, itu engkong saya. Dia menyatakan, jangan hanya orang idiot yang melakukan hal yang sama, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Ya, jadi jangan sampai kita udah coba cara A gagal, coba terus cara A gitu ya. Ya pasti hasilnya akan gagal terus ya. Jadi kita harus evaluasi. Karena misalnya gini, kita melihat ada rumah makan ya, ini yang tadi sudah saya jelaskan juga, rumah makan ya. Jadi kita itu sebenarnya di bisnis HDI, di bisnis MLM itu bukan perkara bisa atau tidak bisa, tapi perkaranya kita mau atau tidak mau ya. Selama kita mau, pasti kita akan berjuang terus, pasti kita akan belajar terus. Nah, masa sih Kristo ya, menurut Kristo nih, kalau kita berjuang terus, kalau kita melakukan terus secara konsisten, secara komitmen, masa sih kita itu nggak pernah berhasil? Pasti akan ada waktunya kita berhasil ya, Kristo ya. Ya, nah, jadi salah satunya juga ya kita harus sabar sama proses ya. Jadi sebenarnya itu nggak ada orang gagal ya, Kristo ya. Yang ada itu adalah orang yang berhenti sebelum mereka sukses dan berhasil. Mungkin seperti itu, Kristo. Oke, berarti ini ya harus terus sampai sukses ya. Iya, benar. Oke, iya. Iya, jadi memang harus dicoba terus ya Kak Viania. Ini menarik sekali rekan-rekan. Jadi jangan ditolak kalau ada peluang baik datang ke Anda. Karena ini kalaupun Anda gagal, risikonya nol, hanya 0 rupiah. Tapi bayangkan jika Anda tidak bergabung, siapa tahu nantinya ada potensi untuk berhasil, Anda berpeluang memiliki income puluhan ratusan juta rupiah, berarti Anda akan kehilangan kesempatan tersebut. Jadi jangan dibayangkan gagalnya, pikirkanlah suksesnya. Ya,
Terima kasih nih Kak Fiani. Oke, ini tidak terasa pertanyaannya sudah semakin banyak. Saya minta lagi nih, mungkin ada satu pertanyaan pamungkas nih dari Kristo. Kita kasih satu kesempatan lagi mungkin. Oke, ya, waktu itu juga saya tuh pernah prospek teman saya. Nah, tapi ternyata dia bilangnya nggak suka bisnis yang cari-cari orang dan yang jualan barang. Nah, terus bagaimana ya cara saya untuk meyakinkan teman saya? Ya, bener banget ya, Kristo. Banyak banget memang orang ini yang salah persepsi ya. Coba kalau misalnya kita mau mikir sama-sama nih, Kristo, ada nggak sih bisnis itu yang nggak cari orang? Misalnya restoran, itu butuh orang kan untuk datang ke situ. Bener ya? Perusahaan atau perusahaan yang semakin besar, karyawannya semakin banyak. Itu berarti perusahaannya nyari orang loh sebenarnya ya. Terus kemudian kalau misalnya pabrik cari distributor untuk memasarkan produk, cari orang juga ya sebenarnya ya. Nah, kemudian kalau misalnya orang ngomong online shop, aku mau online shop aja deh. Gimana? Kalau online shop cari reseller, itu berarti cari orang juga loh sebenarnya ya. Sama aja mencari orang juga gitu ya. Bisnis besar, semakin besar, pasti membutuhkan orang-orang di dalamnya untuk mengerjakan bisnis itu. Benar ya? Baik dari sisi karyawan mau pelanggan, itu kan banyak orang yang terlibat di dalamnya. Karena kalau penghasilan kita itu dari laba atas penjualan. Nah, yang dicari atau yang membayar itu adalah orang, gitu ya. Nah, jadi kita supaya paham dulu konsep bisnis itu seperti apa, supaya kita tidak salah persepsi dan malah kita itu jadi down yang salah, gitu kan. Nah, kemudian kita bisa juga selidiki Kristo. Mungkin dari teman Kristo ini pernah ketipu MLM, pernah ketipu money game. Karena money game ini berkedok MLM, dikiranya sama. Semua bisnis yang cari-cari orang itu berarti bisnis yang MLM itu adalah semua bisnis cari-cari orang itu adalah money game yang merugikan, gitu. Dikiranya adalah seperti itu. Maka caranya kita tuh gimana menjelaskannya? Nah, kalau kita ada sistemnya di mana Kristo bisa belajar ya, kemarin mungkin juga udah ngeliat dari training Neo, kan kita ada 5 training dasar tuh. Salah satunya yang pertama adalah Neo, di mana kita diajarin untuk bagaimana membedakan antara money game dan MLM. Lalu potensi bisnis network marketing itu apa? Kan ada di situ ya. Maka orang itu akan benar-benar paham, oh ternyata bisnis MLM itu berbeda dengan money game ya. Kalau money game hanya permainan uang, tidak bekerja. Nah, mana ada sih orang yang nggak bekerja bisa kaya? Kalau misalnya ada orang yang nggak bekerja bisa kaya, semua orang udah jadi kaya ya. Karena apa? Karena sudah tahu, oh ini, terus ditawarkan ke orang lain gitu ya. Banyak sekarang investasi yang ditawarkan yang katanya nggak butuh kerja. Langsung aja naruh duit gitu kan. Nah, ini kita harus berhati-hati ya untuk yang ini. Nah, kita juga di sini sebenarnya kalau misalnya Kristo pernah melihat di Big M, ada yang satu video, ada sama nih, persis seperti yang Kristo tanyakan nih. Artinya banyak loh pertanyaan-pertanyaan yang sama ya Kristo. Di sini di sebelah kiri kita lihat ya, saya nggak suka MLM, bisnis yang cari-cari orang. Nah nanti lebih jelasnya bisa dilihat di video ini. Jadi video ini bisa dilihat berulang-ulang supaya Kristo benar-benar paham nih bagaimana cara kita untuk menjawab juga. Karena seperti kita berulang kali informasikan bahwa kita ini dibantu oleh sistem. Kita nggak perlu menjelaskan semuanya sendiri, tapi paling nggak kita harus tahu di mana kita mencari informasinya ketika kita itu membutuhkan. Sehingga mudah bagi kita untuk kita kalau misalnya ditanya oleh rekan kerja kita memang jelaskan secara garis besarnya. Kemudian kita arahkan ke sistem supaya lebih mudah, lebih membuat mereka, oh iya, nanti saya lihat lagi. Karena tidak semua orang tuh begitu dijelaskan langsung mereka paham, oh iya, ngeh gitu. Tetapi mereka bisa melihat lagi dari video itu. Gitu ya, Kristo ya. Ternyata mudah banget ya bisnis ADI ini ya. Banyak semuanya itu sudah jawabannya itu ada di sistem. Di Big E, Big M, ada di YouTube, di Build YouTube. Semuanya itu sudah lengkap sangat tersedia. Siap ya, Kristo langsung untuk jalan? Oke, siap, Ci Sofi.
Oke, ini udah langsung siap jalan nih Kristonya. Terima kasih Kak Fiani dan Cisofi. Ini mungkin saya sekilas tanya dulu nih ke Kristo. Gimana setelah melempar beberapa pertanyaan yang luar biasa ini sampai Kak Fiani dan Cisofi deg-degan nerimanya. Gimana? Apa sudah cukup terjawab dan terpuaskan keluhan hatinya? Apa gimana mungkin? Iya, sudah sangat puas ya, Caroline. Karena kan tadi pertanyaan-pertanyaannya ini ya, apa namanya, sudah dari lama nih pengen ditanyain. Ya. Benar-benar. Jadi memang tadi kalau diperhatikan pertanyaannya sudah mewakili ya, ada dari customer, ada dari rekan kerja aktif, ada dari rekan kerja yang mungkin baru mau aktif. Jadi semuanya ada terwakilkan nih dari pertanyaan Kak Kristo. Saya ucapkan terima kasih banyak Kak Kristo atas partisipasinya, sudah mewakili kegundahan hati mungkin beberapa orang enterpriser termasuk saya pada pagi hari ini. Baik, mungkin izinkan saya untuk merangkum beberapa materi kita pada pagi hari ini rekan-rekan. Akan saya bacakan bahwasannya ternyata dalam menghandle objection, kesuksesan dalam menjawab adalah kunci yang paling penting. Jadi jangan dilupakan bahwasannya kita harus melakukan yang namanya 3 kunci utama. Yang pertama adalah persiapan, ya. Jadi jangan lupa lakukan persiapan dengan baik dan matang. Ikuti sistemnya. Nonton lagi Bill YouTube, nonton lagi 5 training dasar, baca buku, kemudian dengarkan audio di aplikasi BEC kita atau Billionaires. Nantinya ketika Anda melakukan persiapan yang mantap dan matang, Anda akan menjadi seorang problem solver yang handal. Kemudian kunci yang kedua adalah memahami golden rules-nya. Selalu diingat rekan-rekan, perlakukanlah orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan dan jangan pernah memperlakukan orang lain sebagaimana Anda tidak ingin diperlakukan. Jadi kita harus menjadi pribadi yang menyenangkan, mendengarkan keluh kesah orang lain dan memberikan jawaban yang pasti ya. Kemudian kunci yang ketiga adalah menjawab dengan benar ya. Jadi jangan lupa untuk setujui, kemudian jangan mengkritik dan juga berikan pujian ya. Jadi memberikan pujian tidak ada salahnya, malah kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Baik, mungkin itu materi yang bisa kita sharekan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang kita sudah sharekan bersama Kak Fiani, Cisofi, saya ucapkan terima kasih banyak kepada 2 orang narasumber saya yang luar biasa dan juga 1 narasumber undangan saya, Kristo. Terima kasih sudah menjadi penanya yang baik pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nantinya materi ini bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan semua dalam memperluas dan memperbesar jaringannya, dan Anda nantinya akan menjadi seorang yang handal dalam menghandle objection. Jangan lupa nantinya video ini bisa Anda share atau sebarkan kepada rekan kerja Anda, karena saya yakin video ini nantinya akan berguna sekali mungkin bagi para rekan kerja kita yang ingin terus bertumbuh dan menjadi seorang network leader yang handal. Baik, saya undur diri, saya mohon maaf jika ada perkataan saya kurang berkenan atau kekurangan dalam acara pagi hari ini. Rolinda, Kak Fiani, Cisofi, dan Kristo undur diri. Assalamualaikum, salam sukses untuk semuanya. Selamat pagi.